Jadi hasil ratas 2 minggu yang lalu kita itu menugaskan kepada saya, kemudian Menko PMK dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia untuk menyiapkan tim, ya, tim khusus atau apa namanya orang yang bertugas untuk bidding. Nah, tentu ini harus berisi lintas kementerian dan lembaga dan KOI itu sendiri. Nah, ini sekarang kita di lintas kementerian dan lembaga sedang menyusun dasar hukumnya, kan harus ada dasar hukumnya. Nah, setelah itu clear, baru kemudian kita akan isi dengan orang-orangnya. Itu. Jadi sementara ini kita Kementerian Pemuda Olahraga, kemudian dengan Sesnek, dengan Sekap, dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan berbagai kementerian lainnya yang sedang menggodok Kepres lah gitu. Itu adalah keputusan Presiden tentang tim untuk bidding sebagai tuan rumah Piala Dunia. Jadi tahapannya itu kita berharap akhir tahun ini sudah terbentuk itu, kemudian orang-orangnya kita sudah isi. Terus sekarang kita belum bisa isi orang-orangnya karena dasar hukumnya juga belum ada kita. Tetapi perintah Presiden jelas, maka itu yang kita segera rumuskan. Pertama adalah pengalaman dari negara itu. Nah, kita sudah pernah jadi penyelenggara yang sukses untuk multi event ya, Asian Games dan Asian Para Games pada tahun 2018. Saya kira itu menjadi pertimbangan IOC. Kita berharap. Yang kedua adalah kita belum pernah jadi penyelenggara. Ya, sebab yang lain-lain itu kan yang bersama kita itu juga mereka sudah pernah, ada yang sudah pernah kan gitu ya. Dan yang ketiga itu biasanya IOC itu melihat legacy. Ya, dengan penyelenggaraan di sini kan legacy juga bahwa di negara ASEAN ya belum pernah ada, maka ini akan kalau Asia ya Tokyo tahun depan kan ada, China udah pernah, itu Korea gabungan juga sudah kan. Nah, sekarang di ASEAN ini kan belum ada. Nah, tetapi namanya juga orang berminat, misalnya Australia. Dia kan sudah pernah Olimpiade Sydney. Ini dia mengajukan Brisbane kalau nggak salah. Itu Jerman juga begitu, kemudian negara-negara lain. Nah, sekarang ini berbeda. Informasi yang saya dapatkan dari Ketua Umum NOC Indonesia, Komite Olimpiade Indonesia, bahwa biddingnya itu berbeda. Kalau dulu benar-benar seperti orang dilelang betul. Kalau ini tentu pertama semurah mungkin, dan diharapkan informasi ya, sekali lagi informasi yang saya dapatkan, supaya negara yang setelah ditunjuk itu dia tidak perlu lagi harus membangun nol gitu. Jadi sebisa mungkin apa yang sudah ada itu tinggal dikembangkan, kurang-kurang tinggal ditambahkan. Dan kalau tidak salah justru ininya itu lebih sedikit dari Asian Games. Ya, cabang olahraga yang dipertandingkan nomornya lebih sedikit, cuma pesertanya lebih banyak karena negaranya lebih. Kalau Asian Games kan cuma Asia gitu. Gitu. Misalnya waktu Asian Games pencak silat dipertandingkan, ini enggak. Jadi setahu saya sih enggak sebanyak waktu Asian Games cabang-cabangnya. Ya belum tahu. Kan kita tentukan kalau kita sudah menang. Cuma dalam proposal kita pasti yang kita dorong adalah Jakarta. Karena di sini fasilitas yang sudah ada, kan gitu ya. Nah, kita akan lihat seperti apa, dan pasti IOC kan akan meninjau mana kota yang paling siap. Itu.
Sebenarnya grand design olahraga nasional ini adalah tujuan jangka panjang kita. Tapi kebetulan kita mau bidding olimpiade, ya jangka menengahnya ya sudah itu kita masukkan aja. Pada intinya begini, kalau kita bicara prestasi, prestasi itu nggak bisa kita bangun 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Itu adalah pembangunan jangka panjang. Nah, untuk membangun prestasi itu maka kita harus punya grand design. Mau kita apakan ini? Nah, dalam grand design pasti kita akan lihat bagaimana sih yang sekarang kondisi existing, ya kan gitu ya. Yang selanjutnya adalah idealnya seperti apa. Nah, antara kenyataan, antara fakta yang ada, antara kondisi yang existing tadi, dengan target-target itu seberapa ininya, jaraknya. Terlalu jauh kah? Atau mungkin ada tinggal moles-moles sedikit dan sebagainya. Itu dalam grand design. Jadi dalam grand design itu kita melihat secara objektif tentang kondisi kita. Kata lainnya adalah kita jujur melihat tentang diri kita, tentang potensi kita. Nah, itulah sebabnya kalau dikaitkan dengan yang jangka menengahnya untuk Olimpiade 2032 nanti, apakah kita menjadi tuan rumah atau tidak, maka kita harus menyiapkan anak-anak kita yang sekarang ini usia-usia 10, 11, 12 kan gitu ya, untuk peak performance mereka. Di situ, nah sekarang kita juga harus lihat, kita ada klasterisasi, mana cabang olahraga yang memungkinkan kita bisa berprestasi dan mendapatkan medali. Dan sudah pasti dipertandingkan. Yang sudah pasti dipertandingkan di Olimpiade itu kan atletik. Itu kan sudah pasti itu. Kemudian cabang renang akuatik dan sebagainya kan gitu ya. Ya. Hal-hal yang seperti itu kita kuatkan, tetapi apakah mungkin nggak kita? Dengan potensi setelah kita lihat, mungkin tidak kita masuk ke situ. Nah, kalau tidak, kita bikin klaster. Nah, kami melihat potensi, sekarang kan sedang uji publik di berbagai daerah dengan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk grand design ini. Dan kita akan lihat, parahkah kita? Atau sedang-sedang saja? Atau tinggal sedikit lagi? Itu yang dimaksud dengan grand design itu. Nah, dari sisi prestasi, sekali lagi prestasi itu harus by design. Saya ngomong dimanapun itu harus di pabrik, harus ada pabrik prestasi. Nggak bisa kita sambil jalan terus ada orang bagus, ambil. Mungkin dia punya talenta, dia punya bakat, dia bisa untuk berprestasi, tapi untuk dia saja. Tetapi setelah itu, apakah ada? Di bawahnya nggak ada lagi. Sering kan kita begitu. Ada ini juara dunia. Habis itu lapisan di bawahnya nggak ada. Negara-negara lain sudah mempersiapkan, bahkan jaraknya itu sangat pendek-pendek. Begitu ini selesai, ini masuk. Ini selesai, ini masuk. Ini masuk, ini masuk, ini masuk. Gitu loh. Nah, itu hanya bisa dengan desain. Nggak bisa by accident. Nah, itu yang begitu saya masuk di Kemenpora, kita harus punya grand design, dan setelah itu turunan ke bawahnya adalah peta jalan, roadmap. Maka arahan Bapak Presiden pada peringatan HORNAS yang ke-37 tahun 2020 ini, itu beliau sangat jelas menyatakan bahwa review total tentang ekosistem pembinaan prestasi olahraga. Nah, tentu di dalam grand design itu bukan hanya prestasi, tetapi olahraga masyarakat, pembudayaan olahraga juga kita masukkan. Karena apa? Kita sadar bahwa kebugaran masyarakat itu penting. Dengan masyarakat yang bugar, kita bisa mendapatkan talenta. Nggak mungkin kalau masyarakatnya sakit-sakitan, ini kemudian ada yang bisa berprestasi, itu nggak mungkin. Maka ini satu rangkaian. Jadi kemarin itu
pada saat saya keliling cabur, itu ada 2 pertanyaan dari atlet. Bagaimana sekolah kami, bagi anak-anak yang SMP, SMA, dan bagaimana kami setelah purna prestasi, setelah tidak berprestasi. Apa sikap negara? Itu kira-kira ya, dari kesimpulan saya keliling cabur-cabur itu. Nah, akhirnya saya lihat mereka yang dalam posisi sebagai atlet itu belajar seperti yang biasa saja. Jangan jauh-jauh deh. Kami punya SKO, Sekolah Keolahragaan, yang dulu Ragunan, sekarang udah pindah ke Cibubur. Begitu kita lihat, saya lihat belajar apa? Lagi belajar geografi. Bisa dibayangkan, anak-anak yang harus berkonsentrasi untuk menjadi atlet, kita tuntut untuk berprestasi, tetapi dia sama dengan siswa yang lainnya. Hari ini bisa ujian, besok dia bertanding. Pasti yang satu jeblok, yang satu anjlok. Atau sebaliknya. Nah, saya bahkan lapor Pak Presiden, Pak, ini nggak bisa. Nah, ini termasuk dalam Grand Design, kurikulum pendidikan untuk anak-anak kita, tidak boleh untuk atlet ya, tidak boleh disamakan dengan siswa umum. Karena itu pasti akan berpengaruh kepada mereka. Apalagi tadi kan katanya, bagaimana orang tua bisa merelakan, mengikhlaskan supaya inilah jalan hidupnya yang benar untuk gantungan masa depannya. Nah, itu yang membuat mereka ragu. Oke, itu dari sisi sekolahnya. Kita desain, apa sih yang diperlukan? Apakah masih perlu banyak begitu variasi pelajarannya? Saya kira tidak. Saya ngobrol dengan beberapa profesor olahraga. Mereka sampaikan, nggak usah banyak-banyak, cukup beberapa mata pelajaran saja, tetapi itu misalnya soal bahasa. Bahasa itu penting buat anak-anak kita. Salah satu yang membuat orang bisa confidence karena dia bisa berkomunikasi. Tapi kalau dia tidak bisa berkomunikasi, khususnya bahasa Inggris, begitu dia lawan dengan orang yang bahasa Inggrisnya lancar, pasti tunduk-tunduk dia. Pastilah, dan mentalnya langsung down. Itu salah satu. Kemudian yang lainnya tentang karakter, tentang itu. Nah, bagaimana masa depan? Nah, masa depan juga harus didesain. Itulah sebabnya dalam Grand Design itu kita libatkan berbagai unsur, bukan hanya Kemenpora, tapi kementerian dan lembaga lainnya. Kalau kita sudah jalankan. Kemarin hampir 300 orang kita PNS kan. Dari berbagai cabang yang berprestasi. Dan setelah masuk itu kita minta mereka tetap melaksanakan posisinya. Itu. Kita nggak paksa misalnya seorang atlet yang berprestasi, peraih medali, masih games misalnya gitu ya. Kemudian kita suruh dia kerja administrasi. Pasti pekerjaannya juga nggak beres, dianya nggak enjoy, unitnya juga akan tersandra dengan orang ini. Nah, saya sudah sampaikan pada teman-teman, kalau dia pelatih tetaplah dia melatih, kalau dia atlet, kalau masih berprestasi tetaplah dia itu. Atau kalau sudah nggak bisa dua-duanya, taruh dia di tempat yang tidak terlalu jauh dengan ketika dia masih aktif. Jangan paksa dia suruh menghitung, suruh bagian akuntansi atau apa gitu ya. Itu pasti, dan unitnya juga akan kasihan gitu loh. Orangnya tidak enjoy, dia akan tersiksa di situ, unit juga terbebani. Sekedar menampung. Nah, saya nggak mau itu. Nggak mau itu, sehingga ini kita juga mintakan kepada yang lain-lain. Saya waktu bicara di Rapim TNI Polri di Cilangkap, saya minta juga supaya mereka juga diakomodir. Kemudian perguruan tinggi juga kita ajak untuk ngomong, supaya bisa memberi kesempatan kepada mereka, tentu dengan porsi yang lain. Artinya apa? Kemampuan dia sebagai atlet itu bisa dikonversi dengan akademiknya. Di negara-negara lain sudah melakukan itu. Ya, di depan kita ada Olimpiade. Yang tadinya 2020
bulan Juli Agustus dimundur. Nah, cabur-cabur yang sudah dipastikan bisa masuk Olimpiade atau yang punya peluang untuk kualifikasi, mereka tetap melaksanakan pelatnas bulu tangkis, kemudian angkat besi, dan ini menembak. Itu jalan terus. Nah, yang lain-lain terus ikut kayak panahan juga mereka mulai kita fasilitasi mereka, ada juga tinju, kemudian yang lain-lain lah gitu ya. Nah, jangka paling dekatnya adalah Olimpiade, dan setelah itu kita SEA Games. Kalau SEA Games tentu lebih merata, lebih luas. Kita akan pastikan dulu cabang yang akan dipertandingkan. Tetapi kita sudah sampaikan kepada cabur untuk kita akan TC jangka panjang dan kita fasilitasi itu. Artinya kan kalau sekarang bulan November tinggal setahun, SEA Games-nya November 2021 itu. Jadi kita dorong mereka untuk melakukan itu. Tentu kita nggak masuk ke urusan teknis. Kita serahkan sepenuhnya kepada cabur bagaimana mereka melakukan latihan dalam kondisi yang pandemik ini. Belum tahu. Kan itu target harus kita dengarkan dari KONI, kemudian dari NOC, dan dari cabur-cabur itu sendiri. Nah, itu belum. Itu masih jauh karena di depan kita masih ada Olimpiade dulu. Harus ada tuh. Dan kalau lihat peluangnya sih mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nih bulu tangkis bisa stabil, dia bisa menyumbangkan minimal 1 gitu ya. Kemudian kita juga ada peluang dari angkat besi juga itu. Mudah-mudahan juga bisa. Itu termasuk dalam grand design, ada persyaratan minimum kebugaran itu kan kita 7.000 langkah. Nah, itu saya lakukan itu keliling-keliling kompleks sejam, dapat 7.500-an. Ini sehari ini saya sudah 9.000-an.